Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya Syaful Hasim. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai materi yaitu pengembangan bahan ajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara juga yang lebih fokus ya tentang tujuan dan manfaat bahan ajar diadakan dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman saya yang berada di IAIFA Kediri, khususnya program studi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, berbicara mengenai tujuan daripada bahan ajar diadakan menurut beberapa tokoh yang salah satunya adalah tokoh yang bernama Majid. Itu bahan ajar disusun itu dengan memiliki beberapa tujuan. Yang tujuannya yang pertama diantaranya adalah membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu itu kita teringat ada seorang guru ketika mengajarkan pelajaran di salah satu mata pelajarannya yaitu IPA mengenai bebatuan misalnya kelas 5 itu kalau nggak salah. Itu sangat sulit sekali mencari batuan-batuan yang bermacam-macam. Tentu saja diadakan bahan ajar yaitu materi, yang kedua gambar-gambar. Ini seperti itu dapat membantu mencapai tujuan pelajaran sehingga siswa itu dapat mempelajari tentang batu-batuan dan melihat contoh-contohnya. Yang kedua, tujuan diadakannya bahan ajar itu yang kedua adalah menyediakan berbagai pilihan jenis pilihan bahan ajar. Itu maksudnya adalah jadi pilihan-pilihan bahan ajar itu tidak hanya misalnya buku, tapi guru diharapkan dengan bahan ajar yang lain seperti contohnya tadi gambar misalnya, atau siswa kalau memang guru tidak membawa bahan ajar, siswa juga boleh diminta untuk membawa bahan ajar sendiri dari rumah, mengadakan pengadaan bahan ajar. Itu nanti menjadi sebuah pilihan bagi siswa untuk mana suka, milih yang mana begitu, supaya proses daripada belajar mengajar itu cepat tercapai. Yang ketiga adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu saja dengan adanya banyak pilihan bahan ajar misalnya lebih dari satu misalnya, itu akan lebih cepat guru itu mudah melaksanakan pembelajaran. Tidak hanya bahan ajar saja yang mendukung ya, sebenarnya ada banyak hal seperti metode atau model belajar itu juga mempengaruhi lingkungan dan sebagainya. Tapi berfokus membicarakan tujuan bahan ajar yang diadakan, itu hal ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Yang ketiga adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian teman-teman, kita akan berbicara juga mengenai manfaat diadakannya bahan ajar. Manfaat diadakan bahan ajar itu ada beberapa hal. Setahu kami adalah yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik betul, karena ada bahan ajar. Setiap siswa yang ada di sekolah, apalagi sekolah SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, itu anak-anak suka dengan objek yang baru. Saya teringat ketika ada teman-teman mahasiswa dari PPL ya, teman-teman mahasiswa PA dari kampus misalnya datang ke sekolah, mereka praktek mengajar. Hal itu kadang-kala membuat anak-anak termotivasi lebih dalam belajar, karena kedatangan dari
teman-teman mahasiswa PPL dalam rangka praktik ya, itu adalah hal baru bagi yang pertama bagi mahasiswa tersebut, yang kedua hal baru bagi teman-teman murid-murid yang ada di sekolah. Nah, itu membuat murid-murid termotivasi untuk semakin giat belajar karena ada seorang pengajar baru. Nah, itu contohnya ya, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Ya, betul juga sih. Yang kedua, ini kesempatan untuk belajar secara mandiri. Artinya kalau ada bahan belajar, bahan ajar yang baru, misalnya dari video atau dari dari materi buku atau dari hal-hal yang lain yang membawakan sesuatu yang bersifat bahan ajar, itu dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru. Kalau misalnya gurunya hanya satu saja, itu juga kita merasa jenuh toh. Nah, bahan ajar itu hadir untuk memberikan warna bagi proses pembelajaran gitu. Yang ketiga, manfaat dari adanya bahan ajar itu mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Seperti contohnya saya tadi ketika membicarakan tentang tujuan pembelajaran, kita memberikan contoh pengadaan gambar dalam mata pelajaran IPA ketika membahas bebatuan. Nah, kalau misalnya seorang guru berhalangan tidak bisa memberikan contoh batu-batuan dengan baik, maka bisa menganggarkan bahan ajar dari gambar bisa, atau dari video juga bisa, seperti itu. Itu dapat memudahkan para pelajar atau anak-anak didik ya, mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Itu saja teman-teman yang dapat kita sampaikan tentang tujuan dan manfaat bahan ajar. Saya berharap teman-teman nanti menambahkan informasi tentang hal ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sertakan nama dan juga hal-hal yang perlu dicantumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.